Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi at'amana bi ni'amin wafira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan rezeki yang paling berharga dan bahkan yang paling mahal, yaitu kesehatan. Ketika orang diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang soleh, itu merupakan rezeki yang paling mahal, rezeki yang paling indah. Justru kalau boleh saya katakan bahwa harta itu rezeki yang paling murah. Ini harta. Namun kita hari ini mengejar yang paling murah, mengabaikan yang paling mahal. Ketika orang siang malam kerja, uro kerja, malam kerja, hana piu-piu, masa gitu. Nah, yang udah minum kabeh untuk berobat. Banyak orang mengejar rezeki yang paling murah dan mengabaikan rezeki yang paling mahal. Namun Rasulullah mengajarkan kita ini untuk mensyukuri rezeki yang diberikan. Maka cara yang pertama yang saya ajarkan adalah rezeki yang Allah berikan itu, baik bersifat umur maupun kesehatan, tuqarribuhu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semua rezeki, kalau nggak mampu mengantarkan yang dapat rezeki itu kepada dekat kepada Allah, ujung hadis fa innaha baliyah, maka rezeki akan diganti dengan malapetaka. Dan kita alhamdulillah di malam hari ini Allah berikan rezeki kesehatan, dan rezeki ini kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik secara amaliyah maupun secara ilmiah pemahamannya. Kaum muslimin dan muslimat sidang halaqah yang luntuan hormati, ini kita masuk ke bab baru lagi ini. Berbuka buku lupa yang gue tak kaji lom. Bab nikah kita belum mengkaji. Ya, kalau pokok lagi ini malam hari ini masalah makanan. Ketika makanan yang haram yang kita makan, maka ini juga masalah. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ud'uli yu'ajjilani da'wah." Tolong mohon kepada Allah, semoga doa-doa alun cepat Allah kabulkan. Permintaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ud'uni yastajib da'wati. Nabi bukan mendoakan, panggil Sa'ad bin Waqqas, dekat dengan Nabi, kata Nabi, "Ya Sa'ad bin Waqqas, atib mat'amaka, perbaiki makanmu. Jangan makan yang haram, makanlah yang halal." Ini pesan Nabi ke Sa'ad bin Waqqas. Lantas Nabi lanjutkan hadis ini, "Ketahuilah ya Sa'ad bin Waqqas, barang siapa
yang sedikit saja makanan masuk ke tenggorokannya, ila jaufi, maka ibadahnya 40 hari itu Allah enggak terima. Apalagi doa-doanya. Terus sambungan hadis, wa kullu lahmin ma nabata minal haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka orang itu lebih layak ditempatkan dalam neraka. Lantas bagaimana ya saat engkau makan makanan yang haram, engkau berdoa, sementara ibadah kamu saja 40 hari Allah nggak terima, apalagi doa. Maka ini nasihat Nabi ke seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau minta didoakan semoga doa-doanya dikabulkan. Maka ini malam kita akan kaji ini makanan yang dihalalkan, sekaligus kita bahas makanan yang diharamkan. Yang halal kita nikmati, nanti yang haram kita jauhi. Supaya apa? Ibadah kita Allah terima, doa kita Allah kabulkan. Kaum muslimin muslimat sidang halaqah yang Tuhan hormati, kalau kajian kitab tentang makanan disebut dengan at'imah. Itu at'imah, kajian bahasa dia jamak dari to'am. To'am bermakna dia makanan. Yang kedua nanti asyribah, jamak dari syurab secara bahasa, bermakna dia minuman. Kalau kita lihat banyak ayat itu menjelaskan sebenarnya semua yang Allah ciptakan itu untuk kita nikmati. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 29 itu Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Itu Allah ciptakan di bumi ini untuk kalian semuanya. Kalau itu semua boleh dasarnya. Hukum awalnya ini semua boleh. Hukum awal. Atau dalam ayat Al-Baqarah juga, surah Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi, wahai manusia makanlah yang ada di bumi ini. Dalam ayat ini Allah batasi halalan thayyiban, yang halal juga yang thayyib, yang baik. Awalnya Allah katakan semua boleh, dalam ayat dibatasi halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Selanjutnya dalam surah Al-A'raf ayat 157 kembali Allah menjelaskan lagi, wa yahillu lahumut thayyibat, Allah halalkan yang baik-baik bagi kita. Sambungan ayat, wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, yang Allah haramkan itu adalah segala yang buruk. Kalau begitu nanti kajiannya tentang makanan ini ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itulah yang baik bagi kita. Kalau Allah dan Rasulnya nanti mengharamkan, maka yang diharamkan itu yang tidak baik bagi umat manusia ini. Maka kita jangan mencari yang dilarang, cukup menikmati yang diperintahkan. Ketika misalnya Allah larang nanti makan babi, dalam babi itu ada penyakit. Ketika Allah haramkan nanti misalnya makan anjing, dalam anjing itu juga ada penyakit. Ketika Allah haramkan nanti maitah, bangkai, dalam bangkai itu ada penyakit. Maka yang pertama, konsep awal kalau begitu, semua yang Allah ciptakan itu awalnya boleh. Yang kedua Allah batasi, makanlah yang halal-halal tadi. Kenapa yang halal? Allah jelaskan lagi,
yang halal itu baik bagi kita, yang haram itu nggak baik bagi kita. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa makanan yang diharamkan? Nanti dapat yang haram, selain yang haram berarti jid untuk kita nikmati, untuk kita konsumsi. Beberapa nanti dijelaskan dalam ayat, langsung Allah menjelaskan itu nggak boleh. Yang kedua tambah oleh hadis menjelaskan juga mana yang nggak boleh. Nanti yang nggak terdapat dalam ayat dan dalam hadis, nanti ada kaedah-kaedah usul fikih itu yang menjelaskan tentang hewan-hewan atau makanan-makanan yang kita ini nggak boleh konsumsi. Ketika kita mengambil punya orang, baik itu buah-buahan tanpa si izin orang yang punya, berarti itu hal yang haram. Nah, ketika yang haram yang kita makan berakibat yang pertama tadi, Nabi katakan ke Sa'ad bin Abi Waqqas, 40 hari ibadahnya Allah enggak terima sampai orang itu dihalalkan oleh yang punya. Kalau kita ambil kisah para sahabat mau menahan kelaparan ketimbang mengambil hak-hak orang lain atau punya orang lain. Bukan karena sahabat kaya. Kita ambil contoh Abi Hurairah yang kaya dengan Nabi, bahkan hidupnya sangat miskin dan makan dari hasil pemberian orang. Namun semua sahabat ini menahan kelaparan ketimbang mengambil hak-hak orang lain. Maka yang tepat adalah apa, Kaji? Walaupun dalam anggapan kita yang memberi, yang punya itu akan memberikan, maka minta izin kepada yang punya. Jauh lebih baik, lebih barokah ketimbang kita ambil dengan anggapan untuk akan berikan. Pejikon, kamu salahnya. Ini ungkut iye atau ikan hiu. Bagaimana hukumnya kita makan daging dari ikan hiu? Para sahabat naik perahu menyeberangi lautan. Terus sahabat ini bawa sedikit air untuk bekal minuman. Sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahmil ma'anal qalil minal ma'." Kami ketika musafir di atas laut bawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atasna. Kalau kami ambil air yang sedikit tadi untuk berwudu, maka kami akan kehausan, akan habis air itu. Kami kehausan. Terus kembali saya bertanya, "Atawadda'u bima'il bahri?" Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Kalau Rasulullah, Nabi menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu." Laut itu suci airnya. Sambungan hadis, "Wahillu maitatuhu," dan halal bangkai yang ada di laut. Maka itu hukum dasar. Hukum dasar, semua binatang yang ada di laut itu boleh untuk dikonsumsi, kecuali kaedah usul fikih, kalau hewan itu mengandung bahaya atau racun misalnya. Nah, terus termasuk sekarang kajiannya adalah ikan hiu. Apakah ikan hiu beracun? Setelah banyak yang makan dan nggak mati dan sehat, berarti nggak beracun berarti. Dibuktikan dari konsumsi, udah kita makan, nggak apa-apa. Yang kedua, ikan hiu tinggal di laut. Kata Nabi tadi,
hillu maitatuhu, bangkai yang naik laut itu halal. Namun nanti jikalau ini misal ada ubur-ubur beracun dia, hukum awalnya itu boleh karena dia beracun, itu membahayakan, maka dilarang. Nah, dalam hal ini nanti itu para ulama memberikan kaedah, sampai nanti ayat dan hadis menjelaskan. Yang pertama, yang nggak boleh adalah apabila membahayakan. Oh, dia beracun, itu membahayakan, nggak boleh. Yang kedua, kalau dia mengandung unsur itu memabukkan, mutajib, memabukkan. Nanti juga ada hadis, la taqrabu shalah, jangan dekat-dekat sembahyang, apalagi sembahyang, wa antum sukara, adanya tengah mabuk. Yang ketiga, ini mengandung najis. Kalau nanti hewan itu mengandung najis, dia makan kotoran-kotoran, mengandung najis, maka juga nggak dibolehkan. Poin yang keempat, dianggap dia jorok atau menjijikkan, menyalahi kebiasaan di kampung itu. Ini misal kita makan biawak, hukum awalnya boleh. Ini menarik ini. Seorang panglima perang namanya Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid dengan Nabi datanglah ke rumah seseorang, dihidangkan ini daging adub. Itu punya adub. Jadi dalam kajian bahasa, ini adub sangat mirip, sangat persis dengan biawak. Kepalanya persis. Mungkin yang berani kan ini dub punya Arab, dub punya ialah nggak beda dia. Namun secara bahasa mirip ini antara adub yang didangkan kepada Rasulullah yang Khalid bin Walid dengan biawak yang nabak tanyu. Terus Khalid bin Walid mengedepankan, menampakkan tadi daging adub tadi ke Rasulullah. Rasulullah nggak makan. Rasul nggak makan. Namun Khalid bin Walid ambil daging itu, dia mulai makan. Akhirnya Khalid keenakan makan itu. Yang menarik, Rasul nggak melarang. Kalau seandainya biawak itu haram, Nabi akan mencegah ini Khalid bin Walid untuk tidak makan biawak. Nah, ini sebuah kisah antara panglima perang tadi dengan Rasulullah ketika memakan daging biawak. Rasul, kenapa nggak makan? Kata Rasulullah, ini ada daging kambing, daging ayam, ngapain makan daging biawak? Namun ini juga Khalid bin Walid, ini panglima perang. Ketika ini perang Khalid bin Walid, nggak semuanya kambingna, lagi kamengna, manokna, mungkin yang kena biawaknya. Maka kalau begitu, hukum dasarnya ini biawak itu boleh. Mungkin pada kampung untuk jijik menyalahi kebiasaan kampung itu, menghadapi jonya ukibah, kira-kira begitulah. Nanti ini kajian ulama juga menganggap bahwa yang menyalahi tabiat secara umum akan dilarang juga. Terus yang kelima sangat penting lagi adalah mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, ketika berburu, ini kan yang buru nih, menangkap hewan yang aslinya dia halal, namun caranya yang nggak benar jadi haram. Ketika orang punya ayam, halal ayamnya, zat ayam ini halal, namun ketika ini ayam disembelih nggak menyebutkan nama Allah, karena ini ayam untuk ya tumbal pohon misalnya, atau disembelihlah lembu. Nah, lembu ini untuk sang penjaga laut misalnya,
disembelih, nggak menyebut nama Allah, maka daging lembu yang awalnya itu halal menjadi haram. Kenapa? Caranya. Maka itu Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Maidah nanti itu, langsung ini ayat tentang ya menghidangkan makanan, tentang penyembelihan bighairi bismillah, yang disembelih bukan dengan nama Allah. Ya kami tadi tanya Pak Kecil, tunggu imu. Berarti kalau begitu ungkut iye halal. Ikan hiu. Kalau kita nggak makan, kita dimakan nih. Ini kan ikan hiu. Jadi makanlah sebelum dimakan ikan hiu. Artinya secara hukum betul. Ini kan pemakaman baulu. Secara hukum betul. Artinya hadis ini menjelaskan wahillu maitatuhu, yang ada laut itu boleh, kecuali nanti yang dia ada unsur membahayakan. Ya. Yang kedua, ini main bola. Main bola. Bagaimana hukumnya main bola bagi orang-orang yang beriman? Ya, Rasul mengajak kita ini untuk menjaga kesehatan. Allah berikan rezeki kesehatan. Nah, menjaga kesehatan juga jauh lebih penting. Supaya apa? Badannya nggak sakit. Maka Nabi mengajarkanlah aneka macam olahraga. Di antaranya bertunggang kuda, memanah. Bahkan hadisnya, alimu abna'akum ar-ramya wasibaha. Ajarkanlah anak-anak kalian ini itu memanah dan berenang. Jadi ini kan hadis menjelaskan tentang olahraga. Nah, main bola adalah bagian dari olahraga. Selama main ini nggak menyimpang dari ajaran agama, itu dibenarkan. Toh menyimpang ketika main bola, buka aurat. Al-Quran mengajarkan ayaghuddu absarahum, menjaga pandangan. Nah, kita ini butuh aurat. Yang toh dilarang, kembali ke tempat sebelumnya, alhaakumut takasur. Main bolanya boleh, tapi sampai gara-gara main bola karena sembahyang, jatuh dia ke lahwunnya. Ini orang kalau tengah malam main bola jaga aja, tapi tahajud antum pernah? Gara-gara bola tadi subuh gaduh. Kalau begitu, ini permainan yang mengantarkan kepada kelalaian, meninggalkan dia yang wajib. Terus jangan dipahami bahwa ada beberapa kisah itu, katanya main bola itu diawali ketika perang Karbala. Itu kepalanya Husain, pas terpotong kepala Husain, jadikan bola. Ini bukan sejarah yang benar. Orang mengatakannya kan ule Husainnya, nggak samalah bola dengan ule Husain. Kalau begitu, kembali tadi ini, apa yang dilarang ketika main bola itu menjadikan ya dia lalai dari perintah Allah. Main bola itu membuat dia membuka auratnya. Namun begini, jangan katakan bahwa kita nggak bisa lantas kita haramkan. Contoh, ada orang kena penyakit darah tinggi, hanji kena unti kambing, gebegah lagunya, dia pilih kambing haramnya. Karena dia nggak bisa pilih kambing, kapu haram ti kambing. Nah, muncul hari ini, jangan terjebak. Ada kelompok-kelompok hari ini mengatakan bahwa jangan ikut Islam Arab, jangan ikut pakaian orang Arab, jangan ikut pengajian-pengajian yang nak kita Arab. Begitu anti nama Arab. Ketahuilah bahwa Nabi yang Allah pilih orang Arab.
Nggak sah iman kita ini kalau kita nggak beriman, nggak mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Siapa Muhammad? Orang Arab. Kita benci, ikut Islam Arab. Muncul hari ini. Sampai bukankah semua kita Arab Munya begah dan mazhab Syafi'i pakai bahasa Arab. Kita Imam Nawawi Al-Majmu' Syarh Muhadzab pakai bahasa Arab. Karena orang ini nggak bisa bahasa Arab, begitu ikut pengajian-pengajian yang pakai bahasa Arab. Bahkan karena ada rohanjit bahasa Arab. Kanyaknya masalahnya. Atau ada imam nggak apa Quran dia, nagok apa Quran, gebegah tu, ikut awak ran, yang imam hafal Quran, apa mendang koknya, nama pumpi pikir je, kenapa hukum pi, karena doa apa Quran, gebegah salah agak, hanji ikut imamnya hafal Quran, apa salahnya? Lebih baik imam hafal Quran, bukan rohanji pun hafal Quran, gebegah tu. Ikut imam yang hafal Quran. Ini masalah kita hari ini. Maka dalam hal ini tadi ini sampai tak pegah kena andro hanji, tak pegah hanji, tak pegah harum andro hanji. Beduk menan. Kalau begitu, yang berhak menghalalkan makanan tadi, mengharamkan makanan itu Allah dan Rasulnya. Kalau begitu, jangan haramkan yang Allah halalkan. Dan jangan halalkan yang Allah haramkan. Kita nggak punya kapasiti untuk mengharamkan yang Allah halalkan. Tahu dah ngomong. Oleh karena itu ini kita kaji mana saja yang Allah haramkan nanti, dan sekaligus juga mana saja yang Allah halalkan. Iya. Ada pertanyaan? Bisa pertanyaan? Siapa cedek? Kamu cedek? Ini yang sebelumnya ini, ya guna apa yang saya sabut itu, Allah mengharamkan makanan. Dalam surah Al-Maidah itu ayat ketiga, mungkin semua kita hafal. Yang pertama, hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kita ini itu bangkai. Toh bangkai yang pertama yang kita sembelih tidak menyebut nama Allah. Walaupun zatnya awalnya halal, tapi kita sembelih enggak menyebut nama Allah, itu bangkai. Kalau itu bangkai berarti haram hukum memakannya. Dapat jocit dosa. Mano halal, pak kita menyembelih enggak menyebut nama Allah, itu bangkai. Atau nama no digiling mobil mati tatagun, itu bangkai. Maka yang pertama yang Allah haramkan adalah al-maitah, bangkai. Yang kedua wadam, darah. Kalau ada film-film mungkin minum darah, ini kan film-film. Nah kita ini orang muslim diharamkan meminum darah. Yang boleh sirup merah, nganjit. Yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Ini babi juga haram. Terusnya, wama uhilla li ghairillah bi, yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka itu menjadi haram hukumnya. Bagaimana orang berburu menggunakan senjata, menggunakan perangkap punanji, taron. Saya dalam bahasa Inggris taron, perangkap taron, menggunakan taron. Ketika orang ini menembak enggak menyebut nama Allah, maka yang ditembak itu pun kalau halal dimakan menjadi bangkai. Pasang tadi taron enggak menyebut nama Allah, dapat tangkapannya, itu pun menjadi bangkai.
Makanya kita mengkaji cara berburu. Boleh menggunakan senjata apa saja, dan bahkan boleh menggunakan anjing. Bukankah anjing itu yang bernajis? Tidak boleh digunakan untuk berburu. Menggunakan, ini kita punya ini misalnya punya ini ada yang jinak, serigala misalnya, kita gunakan untuk berburu, itu boleh. Namun kita mengajarkan nanti caranya untuk berburu yang benar seperti apa, menggunakan senjata seperti apa. Maka tadi ketika tadi ini menembak atau memanah atau menombak dengan tombaknya, yang ditombak itu awalnya dia halal menjadi bangkai dan dia haram. Kenapa? Uhilla li ghairillah, karena dia tidak menyebut nama Allah. Ketika orang berburu dan pas tembakan pertama yakin kena memang, namun urusan lari, malam mencari nggak dapat besoknya, ya kan? Tinggal di apakah ini halal atau haram? Untuk menjawab ini, mereka lihat sebuah hadis dari An-Sya'bi an Adi bin Hatim anna Nabiyya qala idza ramaita bisahmika wa zakarta ismallah fawajadtahu minal ghad. Ketika engkau melemparkan panah kamu menyebutkan nama Allah, terus fawajadtahu minal ghad, namun mentemui singo. Yang pertama, pastikan walam tajidhu fi ma'in, pastikan bahwa hewan itu mati bukan sebab yang lain, pasti karena panah itu atau karena tembakan kita itu. Kalau dapat dalam air misalnya, itu bangkai. Bisa jadi matinya rusa bukan karena tembakan, ngoni. Namun kalau kenanya pasti, dia lari dan besok dapat, dan memang dia matinya karena tembakan itu. Ya kan? Sambungan hadis, wala fihi atharun ghairu sahmika fakul. Kata Nabi, dapat besok dan pasti matinya karena panah kamu atau pasti karena senjata kamu itu, makanlah, pasti halal. Orang pasang taron seputnya tingo berujak rupanya nam demi kamatinan, itu apakah dia bangkai atau halal kita makan? Kalau ketika pasang taronnya bismillahirrahmanirrahim, malamnya tak mau ruta kenan tingo kamu kumat inang kamati, ambil rusanya, potong, makan dagingnya. Artinya ini hadis menjelaskan tembak hari ini dapat besok, pasti matinya bukan karena hal yang lain, karena tembakan itu. Maka kata Nabi ke Asy-Sya'bi tadi, makan. Namun sambungan hadis, wa iza ikhtalata bikilabi kalbun min ghairiha fala ta'kul. Namun jikalau yang kita tembak tadi rusa itu, atau yang mendemi bak taron bunuh itu mati sebab yang lain, mungkin hatenan atau apa lainnya lah begitu, kata Nabi jangan makan. Mungkin dia matinya bukan karena taron, karena tembakan, mungkin karena yang lain. Kalau gitu jadi pokok sini yang pertama tadi adalah siapapun yang berburu nanti awali dengan bismillah, mau menembak begitu juga awali bismillah, pasang taron begitu juga. Yang kedua, pastikan bahwa hewan buruan kita itu memang matinya karena tembakan atau taronnya. Namun hal yang lain hanjit. Terus sampai kapan bolehnya? Nah, sampai kapan ini bolehnya? Artinya mungkin tingo, mentonggot dan seterusnya. Itu hadis menjelaskan qabla ayyahtani,
sebelum membusuk. Munyo kamu be hanjile. Mungkin tembak hari ini. Dia anak kecil Ustaz sembulik di dalam daun. Dia tidak berkapat kena ngon tembakan jika mati dia dapat juga. Iya. Walaupun belum disembelih. Maka tadi ini kapan menyembelihnya? Ketika melemparkan pelurunya. Bismillahirrahmanirrahim, itu menyembelihnya itu. Atau ketika tadi menembaknya itu, atau melakukan panah itu, itulah saat menyembelihnya. Maka syarat paling utama ini itu Bismillahirrahmanirrahim, yang sangat menarik. Tengok dalam surah Al-Maidah sambungan tadi, benar ayat kele nya keput. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Ini orang bertanya kepada Allah, mana saja yang halal untuk dimakan. Qul, katakan ya Muhammad, kata Allah, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu ini yang baik-baik. Selanjutnya, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabina, termasuk yang berburu dengan anjing tadi, namun anjingnya sudah dilatih, anjingnya sudah diajarkan. Hasil tangkapan anjing yang sudah dilatih, terlatih itu boleh. Ini ayat menjelaskan. Kon, yang sangat menarik, anjing saja yang katanya najis ini, ketika dia berilmu beda dengan ate yang hana ilmi. Ini anjing aja nih. Ini anjing terlatih om misal, diajarkan dia tangkap. Kan luka, iya luka emang, kena giginya mungkin. Dia ambil tangkapan itu, diantarkan ke tuannya, itu halal dimakan. Namun anjing yang gak terlatih, idrop, buruan, ijuk badannya, haram untuk dimakan. Kan beda. Anjing yang berilmu, anjing gak berilmu, beda hasilnya. Tengok Al-Maidah ayat keempat. Iya. Atau saya sambung lagi ini, tu'allimunahunna mimma 'allakumullah, kamu ajarkan anjing-anjing itu untuk berburu. Fakulu mimma amsakna, maka makanlah hasil tangkapannya. Makanlah, ayat Quran nih. Maka makanlah hasil tangkapannya. Wa kulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaihi. Namun syaratnya, yang pertama dia terlatih, yang kedua begitu melepaskan anjing itu, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan anjingnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat menjelaskan wazkuru smallahi alaihi. Maka kan hikmah dibalik ini, anjing yang berilmu beda mengerti anak ilmi. Ini orang halal awalnya, God, tapi anak ilmi jika tidak. Ulang God asalnya, anjing juga baik asalnya. Bahkan anjing termasuk hewan yang larang kita jarang makan, haram dimakan. Namun dia dilatih berburu, berilmu dia, jika baju hasil tangkapannya. Nah manusia yang God awalnya, yang mulia awalnya, anak ilmi, ini kalau hati. Makanya Allah wajibkan kita ini menuntut ilmu. Semua ulama sepakat, karena hadis menjelaskan, orang yang beribadah tanpa ilmu dia amalkan, bahwa itu ditolak. Kalau begitu syarat ibadah kita Allah terima adalah dengan ilmu kita amalkan. Ya, ini ayat yang menjelaskan tadi ini tentang yang haram yang kita makan. Dalam surah Al-Maidah ayat 96
itu Allah berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. Dihalalkan bagi kamu ini buruan dalam laut atau makan dalam laut, mata'an lakum walisayyara. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan juga bagi para musafir. Wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Kita ini diharamkan berburu kapan? Ketika ihram. Di orang haji dia berihram, itu yang enggak dibolehkan berburu. Iya. Yang menggunakan senjata, baik dia itu tombak ataupun panah ataupun mungkin ya senapang mungkin, ini boleh berburu seperti itu dengan syarat bahwa yang menembak itu awalnya mengucapkan bismillah, sebutkan nama Allah, atau dengan panah. Kalau melepaskan panahnya, bismillah, lepaskan panahnya, kena, halal dimakan. Tapi kalau nggak ada bismillahnya, pas kena, itu haram dimakan, artinya itu bangkai. Ini syarat ketika orang itu berburu. Ini banyaknya ketika melepaskan senjatanya atau senapangnya, kena burungnya, namun nggak bismillah tadi. Terus pas ini itu rupaji montong udip. Ini sembelih bismillah, itu halal. Namun jika dilepaskan tadi senapangnya, kena burungnya, langsung mati tanpa bismillah dan bangkai. Tadi ayat menjawab bahwa ketika melepaskan anjing yang terlatih tadi ya, yang terlatih tadi dilepaskan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan hewan ini menangkaplah misalnya tadi rusa. Mungkin rusa itu luka, kena giginya. Apakah perlu disamak? Tidak. Tapi itu sama apa benar? Nggak perlu. Kenapa tadi? Ini ayat. Wa mukallibina, anjing-anjing yang terlatih tadi dilepaskan dengan nama Allah. Nanti begini bedanya. Kalau seandainya anjing itu menangkap untuk dirinya, itu haram. Artinya misal, narusa gunung, kayak pajo ulei, kayak pajo orang badannya baca sebagian, itu haram. Artinya bahwa dia menangkap untuk dia, untuk anjing itu. Namun jika dia menangkap tadi dan luka sedikit saja, dia nggak makan, dia menangkap saja, hasil tangkapan dibawa ke tuannya, itu halal dan nggak perlu disamak. Tadi kita bahas 4 tadi melalui ayat, ini melalui hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang yang nggak boleh kita makan. Atau mungkin lebih rincinya saya ambil bukunya, bacaannya bukunya aja ini, biar berinci ini. Yang pertama, di antara hewan-hewan tadi, al-hayawanul bahri, hewan yang lain laut. Hayawanul bahri, ammas samak, huwal ma'rufu bi suratihil masyhura fa huwa halal. Semua jenis ikan yang naik laut dan maklum bentuknya, selama dia enggak beracun, membahayakan, berarti dia halal. Terus karena bunyi ayat uhilla lakum saydul bahri, dalilnya ini uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu. Terus wa amma hayawanul bahri ghairu samak mimma laysa ala surati samak al-masyhura ka khinziril ma wa kalbihi papihi akwal wal asah innahu halal. Nanti hewan-hewan lain yang ada di laut bentuknya bukan bentuk ikan, mungkin namanya kuda Nil, namanya apa lagi namanya dalam kitab ini disebutkan, ini selain kuda Nil, ini khinzirul ma, babi laut, anjing laut, kuda laut. Nah, pulau nananya. Nah, walaupun sana ada akwal, beberapa pendapat, wal asah annahu halal, namun dasarnya dia halal.
Bahkan halal hadis bunuh. Wahillu maitatuhu. Ini yang di laut. Selanjutnya wahayanul barri, hewan yang ada di daratan. Nah, daratan ini yang menurut kaji bahwa yang haram tadi anjing, al-khinzir, babi dan bangkai. Seterusnya dawabul ins, ini hewan ternak. Hewan ternak yang naik darat. Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal, yang pertama al-ibil. Apa ibil ini? Ini unta. Unta berarti jadi baju. Halal dia. Terus wal bakor, lembu dan jenisnya, kerbau. Yang ketiga wal ghanam, kambing. Dalilnya adalah Al-An'am ayat surah Al-Maidah ayat pertama itu uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kamu ini hewan ternak. Ya. Seterusnya yang halal juga adalah yahillu aklu al-khail. Dihalalkan makan kuda. Berarti kuda jid bisa. Pakan jid. Juga ada hadis yang menjelaskan. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala zabahna yauma Hunain. Kami menyembelih di masa Hunain yang pertama kuda. Disembelih oleh sahabat tadi kuda. Yang kedua bigol. Apa itu bigol? Itu peranakan kuda on keledai. Keledai, kuda digabung, peranaknya bigol namanya. Terus wal hamir. Ini keledai. Nah, sahabat ketika itu menyembelih 3. Satu kuda, satu bigol, peranakan kuda on keledai, satu lagi keledai. Sambungan hadis. Fanahana Rasulullah anil bigol wal hamir. Rasul melarang memakan bigol, melarang memakan keledai. Terus walam yanhana anil khail. Namun Nabi enggak melarang memakan kuda. Kalau begitu kuda boleh dimakan. Namun kamu nyona lembu, na kambing, na kerbau atau mau kuda kayak gitu salah aja dong. Namun secara hukum awal ini bahwa kuda jid, hukum awalnya ini. Ini hadis dari Jabir. Diriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jadi kalau begitu kuda boleh. Nanti juga ada macam-macam kuda nanti dalam kitab ini Al-Birzaun. Ini apa artinya ini? Kuda bawa beban. Yang bawa beban itu pun juga dihalalkan. Selanjutnya Rasul melarang ini itu makan bigol dan makan keledai. Haramu la yahillu min dawabil ins al bigol wal hamir. Jadi boleh kuda, namun dilarang makan keledai dan bigol. Menyuji apa yang misalnya nih kedelai jid, keledai anjit. Ini hadis yang melarang kita ini makan. Terus dari hadis juga melarang kita ini itu makan hirrah, kucing. Kucing nggak boleh dimakan. Bahkan kalau jual kucing, uangnya itu juga haram untuk dinikmati. Ini hadis menjelaskan, nah Rasulullah an akli hirrah. Rasul melarang memakan kucing, wa aklu samaniha, dan menikmati harganya. Drop kucing kublo juga haram nih. Terus yang mirip dengan kucing namanya sinur, namanya sinwar. Ini musang.
musang pun Haji Pajo. Terus setelah kucing nggak boleh dimakan, naha an samanil kalbi wasinwar. Rasul juga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dengan sanad yang sahih juga, bunyi hadisnya naha an samanil kalbi wasinwar. Nabi melarang kita ini menikmati hasil jual ate. Ada anjing dijual, waduh, libe misalnya, yang waduhnya haram. Dalam hadis ini juga Nabi menegur, mengharamkan juga ini asinwar, ini musang. Sebuah kaidah yang Nabi ajarkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, terus Tirmizi dan Abu Daud punya hadisnya, naha an akli kulli dzinabi minasibah. Nabi melarang kita ini, mengharam kita ini memakan binatang buas yang dia punya taring. Ini kaidah ini. Selangi, zinabin minasibah. Binatang buas yang dia punya taring, yang taringnya itu digunakan untuk menangkap mangsanya. Contoh, harimau, singa, serigala, monyet, nasihat dia, ya kan, monyet. Terus, wa akli kulli dzi mikhlabin minat thair. Kalau burung yang dia punya cakarnya, seperti elang, raja wali. Namun dengan kalian burung, kita bentuk burung garudanya. Kenapa garudanya? Yang dalam kitab menjelaskan kitabnya burung raja wali, burung elang. Tapi yang mana burung garuda ini? Itulah raja wali juga. Garuda ya? Oh, mungkin kan saya dia. Iya. Jadi ini diantara hadis dalam tadi ini tentang rumusnya, kalau dia matang buas yang punya taring untuk menguatkannya atau menangkap mangsanya. Yang kedua, kalau dia burung, dia punya cakar untuk menangkap. Taring gigi atau taring tanduknya? Kalau gajah juga banyak. Berarti itu taring giginya. Untuk menangkap mangsanya. Itu kan? Iya. Seterusnya, hayawanul wahsy. Ini hewan liar. Hewan liar bagi dua nanti. Ada yang boleh, ada yang enggak. Dinamakan dengan liar karena dia tinggal di tempat yang liar, jauh dari orang. Di gunung, di bukit, kan liar nih tempatnya. Disebut dengan liar. Di antara yang liar ini, yang halal, yang pertama az-ziba'u wal bakar. Apa ziba artinya ini rusa. Tinggal di bukit, di gunung, itu boleh az-ziba. Bunyi ayat tadi diambil ayat ini, yahillu lahumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Terus di antara yang halal juga adalah itu kijang. Kijang nasa lagi rusa. Beda ya? Kalau kijang kambing dia menyebutkan seperti kambing dia. Namun juga secara hukum boleh ini kijang, boleh rusa juga boleh. Itu termasuk hewan yang dia dihalalkan. Terus nanti ada, itu kan dalam bunyi kitab ad-dubu, bukan kamus bunuh. Dia kayak serigala, tapi bukan serigala. Orang barat bilang dia namanya hiena. Apa namanya? Hiena namanya. Nah itu termasuk yang dihalalkan juga. Kalau serigala haram, beruang haram. Namun ini ad-dubu, ini bahasa ini saya tengok di hiena bahasanya. Dia kayak apa? Kayak spesies anjing. Ya. Nah itu halal itu. Kalau dihalalkan, langsung juga hadis menjelaskan. Itu termasuk hewan yang dihalalkan. Namun saya nggak tahu bagaimana bentuknya hiena itu.
Iya, seterusnya. Udah ya? Aja kan? Kampung kan? Punya henna bukan bahasa kita, henna bukan bahasa kita. Hah? Segala hanyut. Segala haram. Nah ini jenis, dia henanya kayak jenis ini dikatakan, jenis serigala dikatakan, namun bukan serigala. Henanya kebegah dalam kitab, dia lagi serigala, namun bukan serigala. Disebut dengan dalam bahasa Arab dia ad-dubu, dalam bahasanya dia hiena disebut namanya, dan itu dihalalkan untuk makannya. Terus yahillu aklud dab, boleh makan biawak. Apa buno? Murwa. Ad-dab. Mana bolehkan hadis yang lumpuh buno dari Khalid bin Walid. Panglima perang ini masuk ke rumah Maimunah radhiyallahu anha, dapatlah memang menyediakan ini dab atau murwa. Nah mungkin dab Arab mungkin mirip dengan dab Tanyo, nah dengan murwahnya. Namun Nabi gak makan, yang makan adalah Khalid bin Walid. Namun Nabi enggak mengharamkan. Seandainya Nabi mengharamkan, maka Nabi akan menegur Khalid bin Walid. Ya Khalid bin Walid harum. Namun Nabi enggak, menengok aja Khalid bin Walid makan ad-dab. Namun lagi benar bisa menyuna kameng namano ya pajunya mendong. Dari pajang beruahnya. Ini udah benar lah. Ini benar kan? Nah, kenapa Nabi membolehkan tadi? Karena ini kan Khalid bin Walid seorang panglima perang. Mungkin tengok perangnya hana mano. Hana kameng. Yang ad-dab berarti boleh. Nah, gitu kan? Ya. Terus tadi pertanyaan Pak Wan, apakah boleh kelinci? Wa yahillu aklul arnab. Nah, ini dia, boleh makan kelinci. Ini bolehkan juga kita ini makan kelinci. Bahkan hadisnya Bu Isa biwarakiha ilan Nabi faqabalahu wa akalahu. Ada orang menghadiahkan Rasulullah makannya dari daging kelinci. Nabi terima itu hadiah dan Nabi memakannya wa akalahu. Tapi kalau tikus? Lain lagi. Kelinci kalau dengan tikus sama dengan tikus. Jadinya sama. Beda tapi kan tikus sama kelinci. Ya sama nanti di dalam tuh. Hewan dia daratan yang diharamkan. Asa balainya yang diharamkan. Ya, di antara hewan yang udip di darat yang diharamkan, yang pertama kal asadi, singa, wal fahdi. Fahdi ini harimau. Selanjutnya wadhibu, serigala. Terus wan namiru, beruang. Wadubu, beruang. Wan namiru, ini macan. Wal kirdu, sibin. Wal kirdu, monyet. Terus wal fil, gajah. Gajah termasuk yang diharamkan juga. Ini antara hewan tadi ini, kenapa diharamkan? Yuharrimu alaihimul khaba'is, karena hewan-hewan itu membawa najis dan kotoran, maka diharamkan. Kalau begitu, gajah walaupun banyak dagingnya itu haram. Apalagi sambil kurban, kanjil haram kok yang kurban. Maka ini masuk gajah haram nih. Ya, ini diantara tadi hewan-hewan daratan yang dia diharamkan. Saya pindah ini ke hasyarat. Apa ini hasyarat? Hewan-hewan kecil-kecil, semut, sidom, serangga. Al-hasyarat hiya hawanul ar, ini hewan yang kecil. Kebanyakan dari ini itu dia diharamkan, kecuali ini belalang. Belalang boleh. Apa yang diharamkan? Minha zawatus sumum. Ini hewan yang punya bisa. Yang pertama al-hayyah, ular. Haram. Udah apa jauh nih? Yang kedua wal aqrab, kalajengking. Ini juga diharamkan. Wazanbur, lalat. Lalat haram dimakan. Namun kalau masalah minuman, hadis tadi ini, idza dakhala zubab fi inaya hadikum,
kalau masuk itu lalat ke idahnya, Nabi anjurkan tenggelamkan dia. Kenapa? Lalat punya 2 sayap, satu sayap bawa racun, satu lagi itu obatnya. Cuman hasil penelitian nggak tahu yang belah toh, yang racun, pebelahui, pebelahunun. Namun jelas bahwa lalat itu dia punya 2 sayap, satunya dia beracun, satu lagi obatnya. Maka jika kalau masuk minuman kita ini, tenggelamkan lalat itu dan keluarkan dan buang. Bepajo, buang. Nah, minum airnya. Namun lalat tertangkap, kita goreng, kita celuh anjing. Termasuk dia binatang yang diharamkan juga. Terus wayahrumu al-fa'ru. Fa'ru itu tikus. Dan semua macam tikus, termasuk tikus yang berdasi, diharamkan juga ini. Lagi nyawa. Terus wal khanafis, ini kan pianggang yang bau, pun yang baunya tuh, punani. Hanya mungkin namanya. Itu dia juga diharamkan makan itu. Terus al-baqqah, ini baqqah artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya ini pijit. Pijit. Anjing baju. Yang pijit. Pijit itu kutu kan? Ya, kutu busuk. Kutu busuk kan? Iya. Termasuk kutu yang di kepala juga nih. Az-zubab, lalat nggak boleh, kutu busuk nggak boleh, wal qamlu, nyamuk. Nyamuk itu haram juga. Wa yahrumu aklu nahal, termasuk juga haram kita ini makan lebah. Makan lebah haram. Jid madu jid. Nah, ini beda ya. Lebahnya biasa tidak paju. Kenapa? Karena lebahnya punya racun, punya bisa dia. Namun madunya nggak punya bisa apa madunya. Kalau begitu madu lebah jid tajib. Lebahnya itu yang nggak boleh kita makan. Saya tutup malam hari ini. Betul kan Ibu Merdeka. Hanya barang-barang binatangnya punya yang harumnya mengubah disalah. Iya. Hadis dari Abi Hurairah menjelaskan anna Nabi yaqala, Nabi bersabda, tadawu minal marad, kalau sakit berobatlah. Kalau begitu ini kita diperintahkan kalau sakit untuk berobat. Sambungan hadis, wala tadawu bil haram, janganlah berobat dengan hal-hal yang haram. Namun begini, kalau seandainya penyakit itu hana obat lain, yang na obat ji pajo cecak misalnya, itu obatnya, lain obat lain. Kalau coba lain hana mendu. Nah, terakhir obatnya yang na cuman itu adalah cecak. Dalam kaidah usul fikih, naji disebut dengan ad-darurah tubihul mahzurat. Hukum emergensi darurat membolehkan. Maka boleh kita makan tadi cecak seandainya memang nyan obat lain. Namun kata Ibnu Taimiyah, dia tahan sakitnya, nggak mau makan cecak dan mati dia, itu lebih baik. Kata Ibnu Taimiyah. Membunuh diri. Enggak, menahan. Kan menahan kedua pilihan nih. Mau makan yang haram. Jadi kecilnya buat boleh sih walaupun itu darurat. Kita cerita tak korup. Jadi Nabi mengatakan sebuah perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sakilun. Pilihan ada dua kata Nabi. Apakah mau berobat atau berdoa dan berzikir? Kata perempuan ini, saya berzikir saja. Nah silakan kata Nabi. Nah orang ini menahan dirinya, nggak makan makanan yang haram tadi ini. Itu jauh lebih mulia. Ya kalau mau ambil hukum tadi boleh. Artinya ketimbang
sakit terus berlanjut, mungkin ini usahanya adalah makan cecak, dia makan, secara hukum fikih dibenarkan. Namun secara hukum akhlak, kata Ibnu Taimiyah, ketika orang menahan dirinya nggak makan makanan yang haram, jauh lebih baik. Kata Ibnu Taimiyah. Kalau begah, Ibnu Taimiyah begah. Lemulah mantap. Ungkapan Ibnu Taimiyah. Ya, yang terakhir, hadis menjelaskan Nabi memerintahkan kita ini untuk membunuh hewan-hewan ini. Hadis dari Aisyah, qala Nabi khamsu minad dawab. Ada 5 jenis hewan yang Nabi ini memerintahkan kita ini untuk membunuhnya. Ada 5 macam hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Yang pertama al-ghurab, burung gagak. Yang kedua al-hiddah, elang. Yang ketiga al-aqrab. Aqrab ini tadi kalajengking. Yang keempat al-fa'rah, tikus. Yang kelima wal kalbu akur, anjing yang galak. Terus, karena ini dibolehkan pria membunuhnya ini, apakah kita mesti mencari hewan ini kita bunuh? Hadis juga menjelaskan, orang yang membunuh tidak ada manfaat, itu pun juga berdosa. Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana orang yang membunuh? Untuk buang-buang, untuk kesenangan, tanpa asas manfaat." Fayahrumu zalika, kata Nabi, itu diharamkan. Maka dalam sebuah hadis yang saya baca tadi, hewan yang dibunuh itu, yang sia-sia itu, datanglah nanti di hari kiamat kepada Allah melapor, "Ya Allah, fa innar rajula qatalani abasan." Orang ini bunuh saya untuk sia-sia. Wa la ya'khudhu minhu manfa'ah, enggak ambil manfaat. Lantas Allah menghukumlah orang yang membunuh ini. Kalau begitu, ini kalau mengganggu, tanya na lampu, nablang, karena hamatiku, boleh. Karena mengganggu dia. Atau sia-sia dia mengganggu, nyanda po, pada habis. Berarti nama masalah di situ. Atau ini kalajengking, kalau kita bunuh, ini anak-anak nanti kena bisanya. Nah, kita bunuh ini sampai ini kena bisanya nanti. Kalau itu boleh. Namun yang bunuh karena kesenangan nih, pokoknya dulu, no? Itu yang nggak dibenarkan. Ini hadis yang membolehkan kita ini bahwa membunuh 5 macam jenis hewan ini. Ya, banyak waktu sudah berakhir ini, bahan masih banyak. Di antara juga nggak boleh makan ini dalam kitab Al-Majmu' punya Imam Nawawi, itu adifda, kodok, hanji baju. Dalam kitab Al-Majmu' itu dia kodok, terus penyu, kura-kura, hanji baju, asulafat, walhayah, ular, termasuk hewan yang nggak boleh makan. Baik bila pokok sate kodok nanti, sate kodok, sate penyu nanti, sate kura-kura, hanya masalahnya, sate ulu dan seterusnya. Ya, namun ini masih panjang kalau misal, masih panjang. Insyaallah nanti biar tahu rinci hewannya, hadirlah setiap malam Kamis ke masjid ini. Saya akan bahas terus ke depan ini tentang hewan-hewan mana yang jid, yang halal, yang hanjit. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberkati ilmu kita malam hari ini. Berarti yang haram-haram baik ni pajau, yang halal silahkan. Namun juga tergantung ini kesehatan masing-masing. Yang kadar tinggi baik tidak pajau di kami, bukan haram, namun kondisi kesehatannya nggak mengizinkan. Ya, terima kasih. Tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.